Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ada satu titik panas yang tak pernah sepi dari konflik, bukan karena kriminal, tapi karena gengsi dan kuasa. Hari itu, sebuah lahan parkir di Pasar Senin berubah jadi medan perang. Dan yang jadi sasarannya adalah Kapolda sendiri. Pasar Senin, yang terletak di jantung Jakarta Pusat, telah lama dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi yang paling sibuk di ibu kota. Ribuan orang berlalu lalang setiap hari, baik pedagang, pembeli, maupun pekerja informal yang menggantungkan hidup di sekitarnya. Di balik hiruk-pikuk aktivitas jual-beli dan gemerlap toko-toko yang menjual berbagai barang, terselip satu masalah klasik yang terus menghantui kawasan ini, lahan parkir liar. Keberadaannya bukan hanya menimbulkan kemacetan, tapi juga menjadi sumber sengketa yang melibatkan kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Parkir liar di Pasar Senin lebih dari sekadar tempat menitip kendaraan. Ia telah menjelma jadi lahan emas yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu demi keuntungan pribadi. Selama bertahun-tahun, dua organisasi masyarakat, ormas, besar bersaing secara diam-diam namun intens untuk menguasai pengelolaan parkir liar di sekitar pasar tersebut. Kedua pihak saling mengklaim memiliki legitimasi, baik dari sejarah penguasaan wilayah maupun dari hubungan informal dengan pihak-pihak tertentu. Konflik yang dulunya hanya berupa gesekan kecil kini mulai mengarah pada konfrontasi terbuka. Suasana tegang semakin terasa di lapangan. Pedagang mulai resah, pengunjung merasa tidak nyaman, dan aparat setempat pun mengakui kesulitan dalam mengendalikan situasi yang kian kompleks. Di balik persaingan ini, ada sesuatu yang lebih dalam, pertarungan ego, pengaruh, dan sumber ekonomi ilegal yang sulit disentuh hukum secara langsung. Brigjen Polisi Arif Nugraha, Kapolda Metro Jaya yang baru menjabat 3 bulan, mulai merasa bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan lebih lama. Laporan demi laporan mengenai bentrokan kecil hingga ancaman terhadap petugas keamanan lokal mulai masuk ke meja kerjanya. Sebagai sosok yang dikenal tegas tapi juga punya pendekatan humanis, Arif menyadari bahwa konflik ini tak cukup diselesaikan lewat tindakan represif semata. Ia paham betul bahwa Pasar Senin bukan hanya tempat berdagang, tetapi juga medan tarik-menarik kepentingan berbagai pihak, legal maupun ilegal. Baginya, keamanan warga Jakarta tak bisa dikompromikan, apalagi jika ada pihak-pihak yang berlindung di balik nama ormas untuk menjalankan praktik premanisme. Dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar di Mapolda Metro Jaya, Arif menyampaikan sikap tegasnya kepada para pejabat utama. Saya tidak mau dengar ada preman pakai jaket ormas bikin onar di wilayah saya, katanya dengan nada keras. Kita harus selesaikan sebelum ada korban jiwa. Kalimatnya menampar semua yang hadir, sebuah peringatan bahwa waktu bermain-main telah habis. Ia meminta pendataan ulang seluruh aktivitas parkir liar di kawasan Pasar Senin dan memerintahkan agar pengawasan ditingkatkan. Namun Arif juga tahu, menyentuh urusan ini berarti menyentuh jaringan kepentingan yang rumit. Ia sadar bahwa dibutuhkan keberanian dan strategi yang matang untuk membongkar sistem yang telah mengakar lama. Di sisi lain Jakarta, Mahfud Suryanto, tokoh karismatik dari salah satu ormas yang menguasai area Pasar Senin, mulai merasa terganggu. Kehadiran ormas pesaing yang mulai aktif di sekitar wilayah kekuasaannya dianggap sebagai pelecehan. Mahfud bukan orang baru dalam dunia pengamanan kawasan. Selama lebih dari 1 dekade, ia menjadi tokoh yang disegani atau ditakuti, tergantung dari siapa yang menilai. Ia membangun reputasinya dengan mengatur keamanan, mengelola parkir liar, dan menjaga stabilitas kawasan, meski caranya seringkali berada di area abu-abu hukum. Bagi Mahfud, lahan parkir di Pasar Senin bukan sekadar sumber pendapatan, tapi simbol kontrol dan harga diri yang tak bisa diganggu-gugat begitu saja. Sementara itu, di kubu seberang, Roni Setiawan, pemimpin ormas pesaing yang baru muncul dalam 3 tahun terakhir, memandang Pasar Senin sebagai peluang besar yang tak boleh dilewatkan. Roni memiliki gaya yang lebih modern dalam mengelola kelompoknya, memanfaatkan media sosial dan koneksi politik untuk memperluas pengaruh. Ia melihat lahan parkir liar bukan hanya sebagai sumber uang tunai harian, tetapi sebagai pintu masuk untuk membangun kekuatan yang lebih besar di Jakarta. Roni tidak segan menggandeng pengusaha muda dan menyusun narasi bahwa ormasnya adalah penjaga ketertiban rakyat. Namun, di balik itu semua, ambisinya tak kalah besar dari Mahfud.
Persaingan pun menjadi semakin panas. Apalagi setelah anak buah Roni mulai menampakkan diri di area yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah Mahfud. Ketegangan yang awalnya hanya berupa sindiran di media sosial mulai meningkat menjadi aksi nyata di lapangan. Para anggota ormas dari kedua pihak mulai melakukan patroli berlapis, saling intai, dan sesekali menebar ancaman terselubung. Situasi ini membuat pedagang dan warga sekitar merasa tertekan. Mereka hidup dalam bayang-bayang konflik yang bisa pecah kapan saja. Berbagai upaya mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat pun tidak membuahkan hasil. Emosi di antara dua kelompok sudah terlalu panas untuk diredakan dengan kata-kata. Bahkan, sejumlah kejadian kecil seperti hilangnya motor atau senggolan antar anggota bisa langsung menyulut amarah massal. Pasar yang dulunya hanya penuh suara tawar-menawar, kini sesekali diwarnai dengan teriakan dan keributan. Akhirnya, Kapolda Arief Nugraha memutuskan untuk turun langsung ke lokasi. Minggu pagi itu, ia tiba di Pasar Senin dengan iring-iringan kendaraan dinas dan pasukan dari Polres Jakarta Pusat. Ia tidak ingin hanya mendapat laporan dari anak buah. Ia ingin melihat sendiri medan konflik yang sedang memanas. Didampingi oleh beberapa perwira senior dan satuan pengamanan, Arief mengenakan seragam lengkap dengan baret biru gelap, simbol kewibawaan dan kesiapan menghadapi situasi darurat. Setibanya di lokasi, aroma ketegangan langsung menyergap. Puluhan, bahkan ratusan anggota ormas dari kedua belah pihak sudah berkumpul. Mereka membawa atribut masing-masing, melambai-lambaikan bendera, dan meneriakkan yel-yel dengan penuh emosi. Sorak-sorai itu tidak menyambut damai, tapi menyulut ketegangan. Arief turun dari mobil dan berdiri di tengah lapangan parkir yang sudah dipenuhi massa. Wajahnya tegas, matanya tajam menyapu kerumunan. Ia memegang megafon dan mulai berbicara dengan suara lantang, mencoba menenangkan situasi. Semua tenang, jangan ada yang bergerak. Kita di sini untuk dialog, bukan baku hantam, teriaknya. Namun upaya itu hanya bertahan sebentar. Massa yang sudah dipenuhi amarah sulit dikendalikan. Emosi sudah meledak-ledak dan hanya menunggu pemicu kecil untuk berubah menjadi kekerasan terbuka. Beberapa pria bertubuh kekar mulai saling dorong, adu mulut makin sengit, dan ada yang terlihat membawa benda tumpul. Para perwira yang mengawal Arief mulai memasang posisi bertahan. Firasat buruk menyelimuti semua yang ada di sana. Di tengah kekacauan yang mulai muncul, Mahfud Suryanto tampak berdiri di atas kap sebuah mobil pick-up, memberikan orasi keras kepada massa ormasnya. Ini wilayah kita. Kita sudah lama di sini. Jangan biarkan mereka merebutnya begitu saja. Teriaknya sambil mengepalkan tangan. Suaranya membakar semangat para pengikutnya. Tak ingin kalah, Roni Setiawan juga melakukan hal serupa di sisi seberang. Dengan pengeras suara, ia membalas orasi Mahfud, menyebut bahwa Pasar Senin adalah milik rakyat, bukan monopoli satu kelompok. Teriakan keduanya saling bersahutan, membelah udara Jakarta yang mulai panas oleh terik dan emosi. Ketika Arief melihat kedua pemimpin ormas memprovokasi secara langsung, ia tahu, situasi kini diambang ledakan. Dan mungkin tak ada jalan damai jika api ini tidak segera dipadamkan. Kerumunan semakin menggila. Di tengah suara megafon Kapolda Arief yang mencoba menenangkan, seseorang dari massa tiba-tiba melemparkan botol kaca ke arah polisi. Botol itu pecah menghantam aspal, memicu gelombang kekerasan yang tak terbendung. Teriakan panik bercampur dengan suara batu beterbangan ke arah aparat keamanan. Kendaraan dinas polisi menjadi sasaran utama, kacanya pecah berantakan, sebagian petugas mulai terkena lemparan benda tumpul. Situasi berubah dari panas menjadi kias hanya dalam hitungan detik. Arief tetap berdiri, mencoba menenangkan sambil berlindung di balik tameng yang dibawa anggotanya. Tapi kekacauan sudah di luar kendali. Sebuah batu besar meluncur cepat dari tengah kerumunan dan menghantam kepala Kapolda Arief dengan keras. Ia terhuyung dan terduduk di tanah. Darah mengalir dari pelipisnya. Bribtu Genta, ajudan setianya, berlari menghampiri dan segera menopang tubuh atasannya yang nyaris tak sadarkan diri. "Pak, kita harus keluar dari sini," serunya panik. Namun sebelum mereka bisa menarik diri, bentrokan fisik mulai meluas. Dua kelompok ormas menyerbu ke tengah, saling serang dengan kayu, batu, bahkan senjata rakitan.
Polisi yang berusaha menahan justru ikut dihantam, hingga barikade pun jebol. Suara sirene menderu, tapi belum ada tanda-tanda bantuan tiba. Di markas Polres Jakarta Pusat, laporan situasi darurat langsung masuk. Komandan Brimob, Kombes Prasetya Wibowo, menerima kabar bahwa Kapolda terluka dan kerusuhan telah pecah. Tanpa ragu, ia menginstruksikan satu peleton penuh pasukan Brimob lengkap dengan kendaraan taktis dan senjata anti huru-hara untuk bergerak ke Pasar Senin. Dalam waktu singkat, tim itu meluncur membelah jalanan Jakarta. Sementara itu di lokasi, gas air mata mulai ditembakkan oleh polisi untuk membubarkan massa, tapi belum cukup ampuh. Sebagian massa justru melawan lebih brutal, melempar kembali tabung gas, berteriak, bahkan melawan dengan senjata tajam. Kekacauan berubah menjadi pertempuran jalanan. Bribtu Genta berjuang membawa Kapolda Arif yang mulai sadar namun masih lemah, ke balik barisan polisi yang tersisa. Di sekitarnya, polisi bertahan seadanya, berupaya menahan amukan massa. Ketika kendaraan Brimob akhirnya tiba, disambut suara letupan gas air mata yang dilepaskan lebih intensif. Tameng mulai disusun, barisan maju dengan formasi disiplin. Sorak massa mulai berganti dengan ketegangan. Beberapa ormas mulai mundur, tapi tidak sedikit yang tetap nekat menyerang. Batu dan kayu masih beterbangan. Situasi ini tidak lagi sekadar konflik organisasi. Ini sudah menyerupai pertempuran terbuka. Warga sekitar pun mulai mengungsi, khawatir situasi akan merembet ke lingkungan mereka. Dalam kondisi terluka, Arif memberi perintah terakhir kepada Genta dengan suara berat. Tangkap Mahfud dan Roni. Tanpa mereka, massa akan kehilangan arah. Genta langsung bergerak bersama unit khusus yang menyusup ke tengah kerumunan. Mereka harus bertindak cepat sebelum kedua tokoh itu kabur. Mahfud dan Roni rupanya menyadari bahaya, dan mulai melarikan diri ke arah belakang pasar yang penuh gang sempit. Kejar-kejaran pun terjadi di lorong gelap yang sempit dan licin, di antara toko-toko tutup. Di sisi lain, Brimob terus menekan kerumunan, perlahan memisahkan dua kelompok ormas yang bertikai. Tapi mereka tahu, selama para provokator belum ditangkap, kekacauan ini tak akan benar-benar berakhir. Tim yang dipimpin Bribtu Genta akhirnya berhasil mengepung Mahfud dan Roni di sebuah gudang tua di belakang pasar. Gudang itu gelap, penuh debu dan bau pengap, hanya diterangi cahaya dari sela-sela atap seng yang berlubang. Napas Mahfud dan Roni terengah. Namun mereka tetap nekat mengangkat balok kayu sebagai senjata terakhir. Jangan macam-macam, kalian sudah picu kerusuhan besar. Tegas Genta sambil menodongkan senjata. Ini urusan kami, polisi nggak punya hak atur-atur lahan ini. Balas Mahfud penuh emosi. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, tim Genta melumpuhkan keduanya secara sigap, memborgol tangan mereka, dan menyeret keluar dari persembunyian menuju kendaraan tahanan yang sudah menunggu. Saat berita penangkapan Mahfud dan Roni tersebar lewat pengeras suara polisi dan dari mulut ke mulut, efeknya langsung terasa di lapangan. Kerumunan yang semula agresif mulai kehilangan arah. Banyak anggota ormas yang awalnya berteriak dan melempar batu, kini tampak ragu. Beberapa mulai menurunkan balok kayu yang mereka pegang. Lainnya perlahan mundur ke sisi jalan. Terlihat jelas bahwa sebagian besar dari mereka hanya bergerak karena pengaruh dua tokoh provokator itu. Tanpa pemimpin di garis depan, kekuatan massa terurai. Emosi yang tadi menggelegak berubah menjadi kebingungan dan ketakutan. Sorakan keras berubah menjadi bisik-bisik cemas. Polisi pun memanfaatkan momentum ini untuk mendorong massa agar segera membubarkan diri. Kapolda Arif, meski belum pulih benar dan duduk bersandar di mobil dinas dengan perban di pelipisnya, terus memantau situasi. Saat Genta melapor bahwa Mahfud dan Roni berhasil ditangkap, ia mengangguk pelan. Bagus. Pastikan mereka tidak lolos. Kita bongkar semua yang terlibat. Katanya dengan suara serak tapi penuh tekad. Petugas medis masih mondar-mandir merawat yang terluka, baik dari pihak polisi, Brimob, maupun warga sipil. Sirene ambulans meraung-raung, menerangi lokasi yang kini dipenuhi puing, kaca pecah, dan bekas gas air mata. Meski kerusuhan perlahan mereda, luka, baik fisik maupun batin, belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya, untuk malam ini, pertumpahan darah berhasil dicegah lebih jauh.
Beberapa jam setelah situasi kembali tenang, Polres Jakarta Pusat mulai mendata pelaku yang terlibat. Lebih dari 30 orang ditangkap, sementara 15 lainnya mengalami luka-luka. 5 anggota kepolisian harus dilarikan ke rumah sakit, termasuk 1 anggota BRIMOB yang mengalami patah tulang akibat lemparan batu. Di ruang komando darurat, Arif duduk bersama para perwira senior melakukan evaluasi awal. Ini bukan lagi soal parkir liar. Ini soal gengsi, pengaruh, dan rebutan kuasa di baliknya, ucap Arif lantang. Ia kemudian memerintahkan pengamanan ekstra di titik-titik rawan Jakarta Pusat. Saya tidak mau ada bentrokan susulan. Jaga semua akses yang bisa memicu konflik, tegasnya. Seminggu kemudian, suasana Pasar Senin mulai kembali normal. Lahan parkir yang menjadi sumber konflik ini dikelola secara resmi oleh pemerintah kota bekerja sama dengan kepolisian dan tokoh masyarakat. Tak ada lagi bayang-bayang ormas yang memungut secara sepihak. Dalam sebuah pertemuan di kantor wali kota, Kapolda Arif menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi titik-titik rawan konflik. Di luar markas kepolisian, Bribtu Genta berdiri sejenak mengamati jalanan yang kini kembali dipenuhi pedagang dan pembeli. Dalam diam, ia menyadari bahwa tugas mereka sebagai aparat bukan hanya soal penindakan, tapi juga tentang menjaga kedamaian sosial di tengah masyarakat yang kompleks. Ia tahu tantangan berikutnya bisa datang kapan saja. Tapi untuk malam ini, Jakarta terasa sedikit lebih tenang.